Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello bright people, jumpa lagi dengan saya Dimas P. Muharam. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat, bahagia, dan berkah selalu ya. Kabar baik di sini masih dari Adelaide City, menemani saya kuliah Master of Education di University of Adelaide. Insya Allah ini my final semester, jadi banyak due dates dan mohon doanya juga ya, semoga lancar dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Oke, kali ini saya mau sharing lagi nih bagaimana agar kita selama studi di Australia, khususnya seperti saya ini yang sedang ada di Adelaide City, kita itu tidak nyasar untuk ketika berpergian dengan kendaraan umum. Karena salah satu moda transportasi yang paling reliable di Adelaide City ini adalah jaringan bisnya ya, jaringan bus itu di Metro Adelaide istilahnya namanya. Dan bagaimana agar kita bisa dengan efisien, lalu juga bisa mengatur waktu dan juga pastinya tadi nggak kesasar ya, khususnya apalagi buat teman-teman yang penyandang disabilitas atau lebih terkhusus lagi yang tunanetra. Nah, bagaimana sih agar kita tuh bisa tahu kapan jadwal bis itu datang ketika kita mau suatu tempat, bagaimana agar naiknya dari mana, transitnya di mana, turunnya di mana, dan bagaimana mengatur waktunya tuh agar tidak kelamaan nunggu bisnya. Nah, kita menggunakan salah satu aplikasi ini yang saya pakai di sini adalah Google Maps ya. Nah, sebelum kita praktekin lebih lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe channel Dimas P. Muharam ini. Kalau kamu buat yang belum, cukup tahu aja sih. Oke, jadi sebetulnya untuk informasi mengenai transportasi ini ada banyak aplikasi ya. Misalnya ada iMove, terus juga ada apalagi ya, kalau salah Metro Adelaide itu juga ada aplikasi sendiri. Cuman buat saya pribadi, sebagai seorang tunanetra di sini dan menggunakan aplikasi menggunakan iPhone dan juga voice over, menurut saya Google Maps ini yang paling accessible dan juga reliable, dan informasinya juga lengkap gitu ya, sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi saya bisa ngatur nih, misalnya saya punya mau masuk kuliah ada kelas jam 9 misalnya. Saya harus berangkat jam berapa ya dari rumah. Nah, itu kita bisa set di sini gitu ya. Nah, sekarang kita coba set ya. Ini saya sudah ada di Google Maps. Voice search. Query. Search here. Account and settings. Query. Search here. Nah, coba saya misalnya mau masukkan ke kampus misalnya. Search here. Voice search. Home. 40 Hancock Avenue. Campbelltown SA. Work. Hub Central. The University of Adelaide. North Terrace. Nah, itu ya saya udah simpen. Jadi kita bisa simpen sebagai home, sebagai work gitu ya. Tempat-tempat yang memang biasa kita kunjungi. Jadi biar gampang langsung klik sini misalnya. Back. Your location. Work. More options. Nah ya. Swap start and destination. Ini saya klik ke kanan terus. Driving. 17 minutes. Button. Nah, dia ada opsi-opsinya kan langsung. Selected. Ada driving, itu kalau misalnya kita naik mobil, tapi kan sini kita konteksnya mau naik bus ya. Dan kenapa saya pakai Google Maps ini juga, salah satunya adalah karena Metro Adelaide ini sudah terintegrasi sekali dengan Google Maps gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang tinggal di Jakarta, kan ada bus Transjakarta ya. Itu kan juga ada di Google Maps kalau pilih yang ini. Selected. Public transport. Cuman masalahnya kalau di Indonesia itu, di Transjakarta dia tidak ada jadwal yang betul-betul update gitu loh. Kayak misalnya kapan bisa lewat, dia paling cuma ngasih tahu interval ya, berapa menit sekali dan lain-lain, karena memang tidak bisa dipastikan. Cuman di sini kalau di Adelaide sini bisa tuh betul-betul update ya, kapan tuh apakah bisa kita tunggu tuh telat atau earlier atau lebih cepat datangnya, dia akan ngasih tahu. Dan jaringan bis di Adelaide ini agak kompleks. Agak kompleks karena jalurnya banyak, beda kalau misalnya Transjakarta cuma ada 13 koridor gitu ya. Kalau di sini itu kompleks banget, jadi memang harus pakai Google Maps ini biar kita nggak bingung gitu ya. Nah, kita cari nih. Nah, ke kampus saya kalau Public transport cuma 29 menit atau berapa tadi. Kalau jalan kaki sekian. Kita pilih coba nih. Nah, kita bisa atur, ini kan saya buat di hari Minggu ya. Nah, misalnya
ini kan depart tanggal berapa nih Flight. departnya? Depart at 10:40 a.m. 10:40, jadi kalau mau berangkat sekarang ini jam 10:40 waktu berangkatnya. Kan saya juga bisa atur, misalnya saya ada kelas nih misalnya besok hari Senin. Now. Selected. Depart at. Nah bisa tadi diklik, pilih Arrive by. ini aja, Button. Selected. arrive by, Lost. Button. lalu, Today. Picker item. 10 o'clock. Selected. Today. Picker nah ini item. kan dari Adjustable. today ya, kita coba besok. Mon. August the 28th. Tuh kan mau Monday, August the 28 ya. Nah misalnya hari Senin, lalu 10 o'clock. Selected. 42 minutes. Selected. 41. misalnya jam 10 pas deh ya. 48 minutes. Ini kita bikin di 00. 57 minutes. 59 minutes. 00 minutes. 10 o'clock. 0 am. Nah, Select. Cancel. Done. di done gitu. Nah, jadi ntar kita bisa tahu nih tadi udah pilih depart ticket nanti jadi arrive. Walk for 7 minutes. And walk for 14. Walk for 7 minutes. Public transport. Options. Arrive by 10:00 a.m. August the 28th, 2023. Nah, jadi kita bisa atur nih. Oh, saya mau tahu dong jadwalnya kalau misalnya saya ada kelas di hari Senin, datang jam 10 itu apa aja transportasinya, alternatifnya, dan harus berangkat jam berapa gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak ubah pun ya, kalau kita opsinya adalah mau berangkat sekarang ya tadi nggak usah diubah tadi ya, opsi yang tadi di depart ya tadi itu ya, bisa dibalikin lagi nanti ke departnya jam berapa, departure-nya jam berapa gitu ya berangkatnya. Options. Nah, ini Button. kita coba lihat paling atas nih berapa. Public transport. Heading. Walk for 7 minutes. Walk Nih. for 7 minutes. Public transport. Baca di sini ya. Walk for 7 minutes. 10 plus 178. Then walk for 3 minutes. Duration 33 minutes. Depart at 9:14 a.m. Arrive at 9:47 a.m. 9:21 a.m. from stop 20 Montecute Road, south side. Nah, tuh lihat ya tadi. Walk for 7 minutes. 10 plus 100. Walk by 7 minutes berarti kita harus jalan kaki dulu 7 menit. Walk for 7 minutes. 10 plus 178. Then walk for 3 minutes. Duration 33 minutes. Terus bus 178, nah bisa 178. Lalu habis kalau 178 nanti turun, dia jalan 3 menit sampai kampus tuh. Nah, terus ada keterangan lagi nih. 10 plus 178. Then walk for 3 minutes. Duration 33 minutes. Depart at 9:14 a.m. Arrive at 9:47 a.m. 9:21 a.m. from stop 20 Nah, ada Montecute Road, keterangannya ya. south side. Tadi depart berangkat harus jam berapa, jam 9 sekian, nanti estimasi sampai kampus jam berapa. Lalu juga durasi berapa lama. Nah, ini kita bisa klik kalau mau tahu lebih detailnya. Diklik. Back. Button. Audio state. Unmute. Map bearing. 0 degrees. But walk for 7 minutes. 10 plus 178. Then walk for 3 minutes. Nah, tadi ya. 9:14 a.m. Your location. Nah, berarti 9:14 AM your location. Nah, berarti kita tuh harus berangkat dari rumah itu jam 9:14 sudah harus jalan nih, sudah keluar rumah lah gitu. Nah, tapi kalau buat yang teman-teman disabilitas atau ya yang lain, kita bisa tahulah kecepatan jalan kita berapa lama gitu ya. Mungkin kalau yang tunanetra butuh lebih lama jalannya. Nah, itu mungkin bisa jangan jam 9:14 juga, misalnya jam 9:14 a.m. Your location. 9:10 misalnya gitu ya, atau 9:07 menit gitu ya. Diatur aja. Walk 7 minutes. 600 m. Nah, lalu jalan 7 menit sejauh 600 meter. Stop 20 Montecute Road, south side. 9 a.m. Nah, ini ke stop 20 Montecute Road. Jadi stop 20. Nah, di sini bus stopnya itu pakai nomor-nomor, teman-teman. Jadi Adelaide itu kan kotanya semua transportasinya itu terpusat di city, di CBD. Jadi dari suburb, dari luar kota menuju ke city itu jalurnya itu bus stopnya angkanya semakin kecil. Misalnya kayak dari tempat saya ini dari bus stop 20, nanti habis bus stop 20, 19, 18, terus sampai bus stop 1, terus sampai city. Nah, nanti kalau misalnya jalur bisnya itu setelah lewat city masih lanjut lagi ke daerah mana, kalau saya kan di daerah northeast nih, saya kalau nggak salah di northeast, misalnya saya naik bis yang ke south gitu misalnya. Nah, nanti setelah lewat city ke south, nanti semakin menjauh dari situ dia angkanya akan mulai lagi dari 1, 2, 3, 4, 5 terus gitu sampai berapa puluh gitu ya. Nah, di sini dari stop 20 ada nih kan. Stop 20 Montecute Road, south side. 9 a.m. Usually as busy as it gets. Nah, 9 AM itu kayak situasinya aja sih. 9:21 a.m. 170 city scheduled. Nah, 921. Jadi dia schedule 921, bisnya itu akan lewat 921. 21 a.m. 170 city scheduled. 178 city. Jadi naik bis 178 dari stop 20, bisnya akan tiba di sana jam 921. Di sini ada keterangan tadi ya ngomong 21 a.m. 170 city scheduled. Button. Schedule. Nah, schedule itu berarti memang dijadwalkan itu, tapi ini belum pasti akan on time atau enggak. Nah, ketika misalnya kita pada waktu itu, maksudnya sudah waktu kita tentukan, atau misalnya kita pilihnya itu tadi bukan yang direncanakan gitu ya, yang on the spot langsung segera gitu. Nanti ketika dekat waktunya ini dia akan berubah statusnya dari scheduled misalnya jadi on time. Kalau nanti keterangannya on time berarti dia memang
akan bisa itu arrive atau datang sesuai dengan jadwalnya 9.21. Tapi kalau misalnya lebih cepat, misalnya ternyata bisa itu datang lebih cepat 9.20, nanti dia ngomong misalnya earlier 1 minutes atau delay. Kalau lebih lambat misalnya delay 2 minutes gitu. What's it like on board? Nah ini dia buat Not crowded. But accessibility. ini aja sih, Button. kayak survei aja sih sebetulnya. Temperature. Nanya Button. situasi di bis kenapa nggak diisi, nggak apa-apa. Security on board. View all. Security on board. View all. Also at 9:34 a.m. and 9:49 a.m. Nah ini kan ada also View. Also at 9:34 a.m. and 9:49 a.m. 934 and Also at 9:34 a.m. and 9:49 a.m. 949. Nah itu maksudnya selain bis yang bentuk bis yang sama 178 itu setelah jadwal jam 9.21 dia juga ada juga tuh bis jadwal selanjutnya adalah 9.34 atau berapa tadi dan 9.40 sekian. Nah ini berguna banget ya karena memang jadwal bis di sini kan nggak pasti, dalam artian nggak pasti itu ada waktu-waktunya. Ketika misalnya rush hour dia bisa lewat itu 10 menit sekali, 15 menit sekali. Tetapi ketika jam tidak sibuk itu bisa setengah jam sekali atau pas weekend 1 jam sekali. Jadi ini membantu sekali buat kita bisa mengatur jadwal ya. Jadi nggak kelamaan nunggu di bus stop, apalagi di sini pas winter atau pas dingin gitu kan ya, jangan kelamaan di halte lah. Ride 18 stops, 17 minutes. Nah, dia ngasih tahu nih, ride 18 stops. Ride 18 stops, 17 minutes. Selama 17 menit. Berarti untuk menuju ke lokasi itu akan lewatin berapa stop gitu ya? 9:39 a.m. Stop 1 Botanic Road. Nah, Southeast sampai side. stop Remain on board. 1 nih, Botanic Road. Ride 9:39 a.m. Stop 1 Botanic Road. Southeast side. 9 tadi. 9:39 a.m. Jadi Stop 1 Botanic Road. diestimasikan Southeast side. Remain on 9.39 board. itu sudah sampai di stop 1. Nah, ini memang kalau bis ini kadang-kadang ada bus stop yang dia tuh kayak ditandain sebagai kayak semacam apa ya, kayak hub, kayak tempat transit lah. Dia biasanya kalau disebutkan begini dia akan kayak ngetem dulu berapa menit gitu ya. Ride 2 stops, 5 minutes. Button. 9:39 a.m. Stop 1 Botanic Road. Southeast side. Remain on board. Nah, dia kan ada keterangan nih, remain on board. Nah, kalau remain on board, meskipun bisa itu berhenti di stop 1, kita nggak perlu turun karena dan nggak perlu ganti bis juga. Tapi kalau di sini keterangannya change, nah berarti kita harus turun di bus di stop 1 dan nanti ganti bis yang lain, dia kan ngasih tahu. Tapi ini kan remain on board. Jadi kita cukup ada di sini aja gitu. Tetap di bisnya aja meskipun dia berhenti ngetem sebentar. Ride 2 stops, 5 minutes. Button. Nah, setelah dari sana dia akan ngelewatin 2 stop lagi sampai 9:44 a.m. Stop T1 North C. South side. 9 a.m. 9. 9:44 a.m. Stop T1 North C. Nah, South jam side. 9 a.m. 9.44 dia Usually busy. akan turun Button. di stop T1. Kita harus turun di bus stop T1. Walk 3 minutes. 290 Nah, a.m. terus jalan Button. sampai 9:47 a.m. Hub Central. The University of Adelaide. nah sampailah kampus gitu. Nah, di sini sebetulnya kita nggak perlu klik start ya. Kita cukup mengetahui ancar-ancar waktunya aja. Karena memang salah satu kekurangannya adalah dia tidak bisa kayak ngasih sesuatu yang detail gitu ya, kayak kita harus berhentinya kapan, turunnya kapan, kadang-kadang sering kelewat juga. Tapi yang jelas kita patokannya dari waktu ini aja nih. Walk 3 minutes. 290 Meskipun a.m. nanti ketika kita klik start di sini, 9:47 a.m. At walk 3. 9:47. 9:40. Pin. Stop. 9:47 a.m. They add the calendar. 9:47. At walk 3 minutes. 9:44 a.m. 9:40. Pin. Map bearing. Audio state. Back. mana tadi? 9:14 a.m. Walk 7 minutes. Stop. Di bawah kok di sini. Temperature. 9:40. Pin. Start. Nah, kalau klik start di sini, nanti dia akan ngasih notifikasi kayak Google Maps seperti biasa lah, kayak misalnya kapan kita harus naik, Button. atau misalnya dikit lagi kita akan turun. Cuman kita nggak bisa relay on sama ini ya. Tapi yang bisa kita ancar-ancar itu adalah Ride 18 stops. 17 ini minutes. aja nih. 9:39 a.m. Ride 18 stops. 9:39 a.m. Stop 1 Botanic. 9:44 a.m. Stop T1 North C. South side. Nah, di 9 T1 kan 9:44 a.m. Stop T1. 9.44. Ya nanti kalau misalnya kira-kira cek jam udah 9.40 sekian ya berarti udah mau deket haltenya lah gitu. Nah, terus 9:39 a.m. ada satu lagi nih problem. Kalau di di bis yang di Adelaide, kalau misalnya di Transjakarta itu kan ada audio announcement-nya ya. Jadi setiap next stop, next shelter itu dia pasti akan ngasih tahu di halte apa. Nah, masalahnya di sini itu sebetulnya ada bis-bis baru yang sudah ada audio announcement-nya, tapi ada bis-bis lama yang nggak ada gitu. Tapi di tiap bis itu dari dulu, baik yang baru atau lama, ada tombol untuk request stop. Jadi bis di Adelaide itu dia tidak berhenti di semua stop. Kalau misalnya drivernya tuh lihat di jalan nggak ada yang lagi nyegat, dia langsung aja bablas gitu ya.
Kalau misalnya di halte itu nggak ada yang berdiri atau nggak ada yang lambaian tangan, dia langsung bablas aja. Atau kalau kita mau turun, kita juga harus request. Jadi kita harus pencet tombol satu halte sebelum turun. Nah, untuk taunya di mana? Right 9:39 a.m. Right to stops. 9:44 a.m. Nah, di sini ya, Right to stop. misalnya kan 5 minutes. right to stop tadi Right to setelah stop, 5 minutes. sebelum T1. Kita mau tahu sebelum T1 tuh haltenya apa sih? Stop R1 move T. South R1. 9:44 a.m. Stop T1 Nah, move T. R1 berarti ya. Stop R1 move T. 9:44 a.m. Stop T1 move T. South Nah, side. berarti 9 a.m. kalau Moving kita city. sudah lewat R1, stop R1, kita harus pencet buttonnya itu biar ngasih tahu drivernya bahwa kita mau berhenti setelah R1 kayak gitu. Nah, tadi yang jadi masalah adalah buat kita yang orang pendatang ya, yang apalagi international student yang bukan akamsi, kita kan nggak hafal gitu buat yang tunanetra. Kita sudah sampai mana nih gitu ya. Kalau misalnya ada audio announcement itu aktif sih enak, udah dikasih tahu R1 misalnya, next stop misalnya T1. Nah, ketika sudah ngomong gitu kita pencet aja tombolnya buat request. Cuman kalau misalnya tidak audio announcement-nya itu nggak hidup, ya kita precaution aja. Kita ketika kita naik bus, kita request sama drivernya, bilang kalau saya mau turun di halte T1, nanti tolong kasih tahu misalnya gitu ya. Nah itu nanti dia biasanya akan ingat gitu. Tapi kalau misalnya driver lupa buat jaga-jaga juga ya tadi dilihat aja waktunya, karena dia biasa sangat on time kok. Bis di sini sangat on time. Jadi kalau udah 9.40 sekian, 44 tadi berarti dia akan sampai di T1. Tapi saya juga pernah ketemu sih sama tunanetra di sini yang orang Adelaide. Saya tanya kan, kamu taunya gimana kalau naik bis yang nggak ada audio announcement-nya gitu kan, tahu gimana berhentinya di mana gitu. Dan dibilang katanya dia udah tahu, karena udah biasa di sini gitu ya. Ya mungkin sama aja kayak misalnya tunanetra kayak saya misalnya pas di Jakarta gitu ya. Kalau naik angkot ya kita sudah hafal lah belok-belokannya segala macem gitu kan. Tapi karena kita bukan akamsi sini, bukan orang sini, jadi nggak tahu gitu lah. Nah itu sih teman-teman cara pakai Google Maps di Adelaide untuk memudahkan naik bis, khususnya buat teman-teman yang disabilitas netra ya. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut akan nyasar. Bus di sini sangat reliable sekali dan murah juga. Sekali naik itu untuk yang concession card, untuk yang student itu kalau di luar rush hour. Jadi rush hour itu sebelum jam 9 pagi dan setelah jam 3 sore. Kalau di luar rush hour itu $1,2, kalau rush hour itu sekitar $2,2 kalau nggak salah. Jadi lumayan murah lah kalau kita nggak tiap hari ke kampus atau kemana-mana. Oke, itu aja. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, agak bingung, silakan nih tulis di kolom komentar ya. Kalau misalnya mau tahu soal transportasi di Adelaide seperti apa dan lain-lain, insya Allah akan dijawab ya. Dan jangan lupa klik like dan juga share video ini ke sebanyak mungkin teman-teman agar makin banyak yang tercerahkan secara sinar mentari. Oke, Dimas signing out and see ya.